Setelah beberapa alam dewa diam-diam berkomunikasi, mereka melihat Yuan Wei tiba-tiba melihat ke atas dan tertawa. Hahaha, kupu-kupu Tianming, sukumu benar-benar diberkati, benar-benar bertemu dengan menantu yang ideal. Nak, lihatlah, 10.000 bunga tidak terpana, hanya mencintai kupu-kupu di semak-semak. Pertandingan yang bagus. Pertandingan hebat. Nak, kamu dan Mingguang Butterfly benar-benar pasangan yang cocok. Nak, menikahlah dengan seorang gadis dari klan kupu-kupu Mingguang. Kamu akan mendapat berkah dalam hidup ini. Melihatnya, meskipun Yuan Wei dan yang lainnya harum, nada mereka sangat ironis. Tiba-tiba, di tahun ini, asalkan tidak bodoh, siapa yang akan menjadi wanita klan kupu-kupu Mingguang? Bahkan jika itu benar-benar disengaja, dua Love Xiang Yue akan baik-baik saja, sangat bodoh untuk membuat keributan besar. Tunggu sampai bajingan tua Dai Tianming menghela nafas. Ketika saatnya tiba, kamu sudah terlambat untuk melupakan hubungan itu. Di tengah tawa, Yuan Wei juga menatap mata belalang, dan artinya jelas. Ada yang menikmati kemalangan orang lain. Jika anak ini tertarik dengan bunga halus dan daun giok, dia menjadi menantu dari 10.000 lembah bunga. Mereka benar-benar buruk. Bergerak. Huaifu melihat ini. Kulit tenggelam, orang-orang berbakat dan cantik, terlahir berpasangan. Kapan giliranmu untuk mengatakan 3 dan 4? Yuan Wei mendengar ini, tetapi lebih banyak tersenyum. Ya, Lang Zhai, seorang gadis alami. Dalam hal ini, meskipun 10.000 orang Huagu dengan sengaja membantah, mereka tidak berdaya, dan bahkan bertanya-tanya tentang Qin Yichen. Dengan kekuatan dan potensimu, siapa yang tidak bisa menikah? Mengapa harus berhubungan dengan keluarga kupu-kupu Mingguang? Bahkan beberapa dari 10.000 dewi alam di lembah Valensi masih memiliki sedikit respons Qi. Dengan latar belakang bakat dan bakat mereka, 10.000 lembah murid mana yang tidak lebih baik dari keluarga Bright Butterfly? Naya bunga-bunga yang jatuh merindukan cinta, tetapi sungai yang tak berperasaan terus mengalir. Su Huan menghela nafas, sepertinya anak ini benar-benar pecinta kepribadian. Dalam hal ini, dia secara pribadi sedikit mengaguminya, karena Su Huan sangat merindukannya. Namun, selalu ada hari tenang bagi anak-anak muda yang sembrono. Sanggupkah sang anak membayar harganya setelah 1.000 tahun menikah? Pada saat ini, saya melihat Huaifu dengan dingin mendengus dan berkata, orang tua ada di sini untuk minum segelas Tuan Muda Qin hari ini. Jika ada yang tidak bisa minum patua, jangan salahkan patua. Meskipun Huaifu juga bingung mengapa Qin Yichen menikahi keluarga kupu-kupu Mingguang, bagaimanapun juga ini adalah masalah pribadi yang terakhir, dan hubungannya dengan 10.000 Huagu tidak dapat dilupakan, jadi dia membuka pengepungan untuk Qin Yichen. Yuan Wei menatap matanya dan mau tidak mau mendengus dingin. Hah? Minumlah bajingan tua. Namun, Master Sekte Chongmen mendengar kata pernikahan, tetapi cahayanya berkedip, dan sudut mulutnya melontarkan lelucon. Ya, kita harus minum pernikahan hari ini. Tetapi menurut aturan, petugas mempelai pria dapat bersulang tamu. Wah, tidak bisa datang menuangkan anggur? Segera setelah kata ini keluar, kupu-kupu 10.000 hari dan kulit lainnya sedikit berubah, yang memperjelas bahwa itu membuat masalah bagi Tuan Muda Qin. Namun tidak bisa dibantah, apalagi kurang kuat, kuncinya sesuai aturan. Akad nikah, mempelai pria bersulang untuk tamu. Ini hubungan yang bisa masuk akal di mana-mana. Tentu saja, jika Qin Yichen adalah keberadaan yang mulia seperti putra patriark dari kekuatan tertentu, itu bisa menjadi masalah yang berbeda. Tetapi sekarang, apakah itu mantan atau keluarga kupu-kupu yang cerah? Itu tidak dapat dilebih-lebihkan. Tabel identitas pembangkit tenaga listrik Gatrealem itu. Master Sekte Chongmen baru saja melontarkan kata-katanya. Yuan Wei dan yang lainnya bersinar terang. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan untuk mempermalukan Qin Yichen? Segera, meja pembangkit tenaga listrik alam dewa sedang bermain dengan gelas anggur, berteriak terus-menerus. Oke, nak, aku akan menunggumu hari ini. Cukup untuk menyelamatkan mukamu. Datang dan minum dan bersulang segera. Dengan bodoh bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Apakah menurutmu aku tidak punya wajah seperti itu? Sejumlah pembangkit tenaga Gatrealem mendesak terus-menerus, dan Huaifu tampak marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang ini sengaja mencari-cari kesalahan? Namun, 10.000 Huagu cemas dan lemah, dan 1.000 Liga Kaisar menggunakan roti bakar sebagai alasan, dan mereka benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk campur tangan. Melihat cahaya pompa yang menyenangkan dari pembangkit tenaga listrik alam dewa, mata Qin Yichen berangsur-angsur menjadi dingin, dan 1.000 Liga Kerajaan tidak membawa langit bersamanya. Mengapa dia bisa memberi pria ini tampilan yang bagus? Tidak ada pintu baginya untuk bersulang dan menemaninya. Melihat matanya selama 10.000 hari, kupu-kupu juga marah. Tetapi karena situasinya, dia harus mengambil gelas anggur dan tertawa. Ayo, aku akan menemanimu untuk minum. Namun, Yuan Wei bahkan tidak melihatnya. Dengan dingin berteriak, sekarang giliranmu. Sekarang lelaki tua itu ingin anak ini bersulang. Menabrak. Ziyun mengayunkan tinjunya,
meraih termos pinggul, dan menatap wajahnya ke pembangkit tenaga listrik alam dewa. Bersulang, kan? Tuan muda bersulang untuk Anda atas nama bos saya, jika Anda bisa meminumnya. Yuan Wei tidak bergerak, hanya pompa yang tiba-tiba menyusut. Botol di tangan Ziyun tiba-tiba pecah. Anggurnya terciprat, dan Ziyun terciprat. Pak, Qin Yichen tidak bisa duduk diam saat guci itu retak. 10.000 hari patriark mereka tidak akan menghargainya. Dia tidak ingin dia memberi mereka wajah. Jadi sejak saat itu, tidak perlu sopan. Melihat percikan air, kupu-kupu 10.000 hari dan anggota tingkat tinggi lainnya dari keluarga kupu-kupu Mingguang terkejut. Bahkan setelah ragu-ragu, mereka ingin mengambil sebotol anggur baru. Namun, Qin Yichen tampak dingin. Patriark, kamu ini adalah undangan penghinaan untuk diri sendiri. Dan itu memalukan bagi keluarga kupu-kupu Mingguang. Lagi pula, Qin Yichen tiba-tiba menoleh ke belakang. Dan pompa cahaya menatap Yuan Wei dengan dingin. Dan tiba-tiba tersenyum. Kamu baru saja menumpahkan anggur di semua tempat. Ada apa? Dapatkah itu dianggap sebagai murid dari murid agung? Begitu kata ini keluar, meja pembangkit tenaga listrik Gatre Alam tiba-tiba memompa dingin dan parah. Dan niat membunuh tiba-tiba dimulai. Mereka belum menyebutkannya. Bajingan kecil ini berinisiatif untuk menemukan perbedaannya. Nak, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang hilang. Kamu yang tidak makan roti panggang. Qin Yichen membawa tangannya di punggungnya, mengucapkan satu kata pada satu waktu. Minum seperti guntur. Ingin minum pernikahan, kan? Kemudian kita harus membaca dengan keras. Minum pernikahan di tempat pernikahan. Dan para tamu adalah semua tamu. Tetapi ketika pelanggan masuk, mereka harus memberi hormat terlebih dahulu. Tanda seru. Qin Yichen berteriak dengan marah. Bagaimana dengan kesopananmu? Tuan muda belum melihatnya, jadi anggur ini bukan milikmu. Begitu kata ini keluar, Yuan Wei dan pembangkit tenaga Gatre Alam lainnya sangat marah, dan bahkan merasa lucu, berani meminta ucapan selamat dari mereka. Mereka datang ke sini hari ini, meskipun itu sukses besar, itu adalah ucapan selamat terbesar. Bajingan kecil ini membunuh keturunan mereka. Tampaknya luasnya langit dan bumi sedikit. Master Sekte Chongmen tiba-tiba mencibir. Junior, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Emas dewa gigitan orang tua Chongmen telah jatuh ke tanganmu. Apakah hadiah ini tidak cukup? Namun, Qin Yichen mendengar ini. Dengan seringai, emas ilahi Si, diperoleh oleh tuan muda berdasarkan kemampuan. Tetapi itu bukan yang Anda sebut selamat. Begitu kata ini keluar, bahkan wajah Master Sekte Chongmen benar-benar suram. Hari ini, mereka hanya ingin menghancurkan lapangan untuk mempermalukan keluarga kupu-kupu Mingguang dan bajingan kecil ini. Tentu saja, bukan karena mereka tidak ingin membunuh Qin Yichen. Tetapi ada kupu-kupu Tianming dan 10.000 huagu hadir hari ini. Itu mungkin tidak berhasil jika mereka ingin membunuh. Namun, dari sudut pandang Master Sekte Chongmen, dia bahkan membuang gua emas ilahi, yang memberi bajingan kecil ini kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahannya. Akibatnya, dia tidak menghargainya,